Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ismail Rianda. Kali ini kita akan membahas kaitannya dengan latihan soal tes calon kepengurusan OSIS di part yang kedua. Yang akan kita bahas yaitu materi tentang materi skolastik atau penalaran, kepemimpinan, karakter dan etika kepribadian, dan wawasan Wiyata Mandala. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, skolastik atau penalaran. Kenapa kok tes skolastik ini sangat digunakan dalam tes masuk ke pengurusan OSIS? Karena tes skolastik ini tidak menguji yang namanya hafalan, melainkan kemampuan dalam menalar, menganalisis informasi, menemukan pola dan menarik kesimpulan yang logis. Kemudian, kemampuan ini juga sangat vital bagi seorang pengurus OSIS, terutama dalam hal merumuskan argumen, membuat keputusan, dan memecahkan masalah yang kompleks gitu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Semua siswa yang aktif di OSIS pandai mengatur waktu. Oke ya, di sini konteksnya adalah semua siswa yang aktif di OSIS pandai mengatur waktu. Kemudian kalimat kedua, sebagian siswa yang pandai mengatur waktu. Ini sama-sama mengatur waktu ya. Sekarang sebagian yang pandai mengatur waktu adalah siswa berprestasi. Manakah kesimpulan yang paling tepat? Ini kata kuncinya adalah di semua dan sebagian. Yang sudah-sudah, semua ketemu sebagian, berarti jawabannya diawali dari sebagian. Sebagian hanya ada di opsi B di sini ya. Coba kita cek dulu. Yang B, sebagian siswa yang aktif. Oke ya, sesuai dengan premis yang kedua ini ya, kalimat yang kedua. Sebagian siswa yang aktif di OSIS adalah siswa berprestasi. Aktif pandai mengatur waktu. Sebagian siswa yang pandai mengatur waktu adalah siswa berprestasi. Betul sekali lah, itulah jawabannya. Itu aja ya, gampang ya. Nomor satu yang B. Berikutnya nomor 2, perhatikan pola huruf berikut A, D, H, M, S, titik, titik, titik. Huruf apakah yang selanjutnya akan melengkapi pola tersebut? Oke, kalau kita melihat sebuah soal seperti ini, berjumlah soal seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus mengubah huruf ini menjadi angka. Silakan bisa kalian hitung saja. A, itu kan 1. Nah, D, A, B, C, D berapa itu? D 4 kan? Nah, H, A, B, C, D, E, F, G, H. H 8 ya, tinggal kamu gitu aja hitung. M berapa itu? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M 13. Terakhir yang S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S 19. Nah, udah ketemu nih. Kita sudah mengubah menjadi angka. Tinggal kita lihat jarak per angkanya. 1 ke 4 jaraknya berapa? Ditambah dengan 3. 4 ke 8 kemudian ditambah dengan 4. Gitu ya. 8 ke 13 tambah dengan 5. Wah, nih polanya udah mulai kelihatan. Berarti polanya teratur ya. Ingat, aturan pola seperti ini harus teratur. Plus semua boleh, min semua juga boleh, atau plus min juga boleh, kayak gitu ya. 13 ke 19 tambah berapa? Ditambah 6 ternyata. Otomatis ini 3, 4, 5, 6. 19 ke jawabannya ditambah berapa ya? Tambah 7. Nah, 19 tambah 7 berapa? 26. 26 itu kan tinggal hitung aja. Ini hurufnya huruf Z, 26. Sudah ketemu jawabannya. Nah, yang opsi A ya, soal nomor 2. Berikutnya nomor 3. Dalam suatu rapat OSIS ada 5 calon ketua. Oke ya, Andi, Budi, Cika, Dedi, dan Eka. Mereka calon ketua ya. Andi hanya mau menjadi ketua jika Budi wakilnya. Berarti ya Andi sini, si Andi itu mau jika wakilnya Budi. Berarti kalau wakilnya Budi dia nggak mau, intinya gitu ya. Kemudian Cika tidak mau bekerja sama dengan Dedi. Berarti Cika tidak mau bekerja sama dengan Dedi. Yang artinya Cika ketuanya, Dedi nggak bakal wakilnya. Dedi ketuanya, Cika nggak bakal wakilnya, kayak gitu ya. Eka akan maju jika dan hanya jika Cika juga maju. Berarti Eka akan maju tapi Cika harus maju, gitu intinya ya. Kemudian jika Dedi, nah terpilih menjadi ketua, siapakah yang paling tidak mungkin menjadi wakilnya? Ya jelas banget. Dedi kan sama Cika nggak mau, Cika sama Dedi nggak mau ya, otomatis yang tidak mungkin menjadi wakilnya siapa? Si Cika. Nah, kayak gitu ya. Berikutnya nomor 4. Ini adalah soal analogi kata ya. Dokter, pasien, guru, titik-titik. Manakah kata yang paling tepat untuk melengkapi analogi di atas? Dokter ya bener ya menangani pasien. Kalau guru siapa? Guru ya pasti murid atau siswa. Nah, seperti itu. Gampang lah ya. Nomor 4 yang C.
Berikutnya nomor 5. Oke, ini hitung-hitungan. Sebuah program OSIS Go Green berhasil mengurangi sampah plastik di sekolah sebanyak 20% pada bulan pertama ini ya. 20%. Berarti kalau 20% berkurang pada bulan pertama otomatis ya tinggalnya berapa? Tinggal 100% kurangi 20%. Tinggal 80% kan? Karena berkurang 20%. Pada bulan kedua, penggunaan sampah plastik berkurang lagi 30% dari sisa bulan pertama. Sisa bulan pertama berapa? 80%. Nah, untuk bulan keduanya 30%, yang artinya berarti 80%-nya kita kalikan dengan 30% di bulan pertama ya, 30% kali dengan 80. Berapa total persentase pengurangan sampah plastik selama 2 bulan tersebut dari jumlah semula? Jumlah semula kan 20% ya, berarti kan 20% ditambah dengan ini hasil ini 80% kali dengan 30%. Atau ya 80/100 kita kali dengan 30/100. Coret-coret, coret-coret. 8/10 kan sama saja 0,8. 3/10 sama saja 0,3. 0,8 kali 3 ini aja, 8 kali 3 dikali biar cepat. Berarti 24, artinya 0,24 kita kali dengan 100%, yang artinya jawabannya berarti berapa? 24%. Ini yang di bulan kedua. Tadi bulan pertama kan 20%, bulan kedua 20%. Pertanyaannya tinggal dijumlahkan jumlah semuanya kan 2 bulan tapi dari jumlah yang semula ya, berarti ini 20% ditambah dengan tadi hasil yang ini 24%, jadinya berapa? Jadinya jawabannya 44% yang opsi A. Nah seperti itu gitu ya. Ini contoh soal kaitannya dengan tema materi yang pertama ya, skolastik atau penalaran. Lanjut kita ke soal berikutnya. Jadi tentang kepemimpinan. Kenapa kok kepemimpinan sangat penting ya? Karena kepemimpinan itu jantungnya dari OSIS ya. Jadi di sini tuh bukan tentang memiliki jabatan, tetapi tentang memiliki pengaruh positif ya. Pimpinan yang baik mampu memotivasi tim, menyelesaikan konflik, mengambil keputusan sulit, dan membawa organisasi mencapai tujuannya. Langsung saja ya kita bahas tentang jenis soal kepemimpinan. Nomor 6, tujuan tim basket di sekolahmu akan mengikuti turnamen penting. Namun beberapa hari sebelum pertandingan, 2 pemain inti bertengkar hebat dan menolak untuk berlatih bersama. Sebagai kapten tim, tindakan pertama yang paling bijaksana untuk kamu lakukan adalah itu ya. Oke, berarti kalau kayak gitu, yang kita lakukan sebagai ketua tim atau kapten timnya ya. Yang A, melaporkan keduanya kepada pelatih agar mereka dihukum dan tidak diizinkan bermain. B, mengumpulkan seluruh tim dan meminta mereka memberikan suara siapa yang salah di antara kedua pemain itu. C, mengajak bicara kedua pemain tersebut secara terpisah untuk memahami akar permasalahan dari sudut pandang masing-masing. D, mengabaikan pertengkaran mereka dan fokus berlatih dengan sisa pemain yang ada, berharap mereka akan berbaikan sendiri. Kalau kita sebagai kapten ya kita nggak bakal membiarkan mereka semuanya. Pasti kita sebagai ya otomatis penengah ya. Kita jawabannya opsi C itu. Mengajak bicara kedua pemain tersebut secara terpisah untuk memahami akar permasalahan dari sudut pandang masing-masing. Jadi kita sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah ini ya. Oke. Berikutnya nomor 7. OSIS berencana mengadakan acara pekan kreativitas siswa, namun dana yang tersedia sangat terbatas. Beberapa pengurus pesimis acara ini bisa berjalan. Sebagai ketua OSIS, sikap terbaik yang harus kamu tunjukkan adalah yang A, meminta dana tambahan kepada sekolah dengan sedikit melebih-lebihkan anggaran agar proposal disetujui. B, mengajak seluruh pengurus untuk berdiskusi mencari ide-ide kreatif agar acara tetap berjalan meriah meski dengan dana minim. C, membatalkan acara tersebut karena menganggap dana yang adalah syarat mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. D, tetap menjalankan rencana awal dengan dana seadanya dan pasrah dengan hasilnya nanti. Ini masalah dana yang minim ya. Kalau yang paling tepat ya kita jawabannya mana? Yang opsi B, mengajak seluruh pengurus untuk berdiskusi mencari ide-ide kreatif agar acara tetap berjalan meriah meski dengan dana minim. Itulah solusi yang paling terbaik. Oke, berikutnya nomor 8. Dalam sebuah rapat OSIS terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara dua divisi mengenai konsep acara HUT sekolah. Suasana rapat menjadi tegang. Sebagai pemimpin rapat, apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi situasi ini? Yang A, menghentikan rapat dan menundanya hingga waktu yang tidak ditentukan sampai semua anggota tenang. B, menjadi penengah, merangkum poin-poin utama dari kedua pendapat dan mencari kemungkinan adanya jalan tengah atau kombinasi ide.
C. Segera mengambil voting untuk menentukan pendapat mana yang akan digunakan agar rapat cepat selesai. D. Memihak pada satu pendapat yang kamu anggap paling benar untuk menunjukkan ketegasan seorang pemimpin. Yang namanya perhelatan atau perdebatan seperti ini ya lagi-lagi kita harus menjadi penengah yang baik. Berarti jawaban yang paling tepat yang opsi B, yaitu menjadi penengah, merangkum poin-poin utama dari kedua pendapat dan mencari kemungkinan adanya jalan tengah atau kombinasi ide. Itulah jawaban yang paling terbaik untuk kasus soal nomor 8. Berikutnya nomor 9, kamu ditugaskan sebagai ketua panitia acara lomba cerdas cermat. Salah satu anggota timmu yang bertanggung jawab membuat soal ternyata belum menyelesaikan tugasnya padahal tenggat waktu sudah dekat. Apa respon terbaikmu? Yang A. Langsung mengambil alih tugasnya dan mengerjakannya sendiri agar cepat selesai tanpa berbicara dengannya. B. Menegurnya di depan anggota panitia lain agar dia merasa malu dan tidak mengulanginya lagi. C. Mengeluarkannya dari tim dan mencari pengganti secepatnya agar tidak menghambat kerja panitia. D. Menanyakan apa kendala yang dihadapinya dan menawarkan bantuan atau solusi untuk menyelesaikan tugas itu bersama-sama. Yang jelas ya, ini juga problematika lagi ya tentang menyelesaikan tugas gara-gara telat ya dalam salah satu anggota untuk membuat soalnya telat. Apa yang kita lakukan? Yang jelas yang D yang paling tepat ya. Menanyakan apa kendala yang dihadapinya dan menawarkan bantuan atau solusi untuk menyelesaikan tugas itu bersama-sama. Seperti itu ya. Lanjut nomor 10, menurutmu definisi terbaik dari seorang pemimpin dalam sebuah organisasi seperti OSIS adalah. Oke, kira-kira apa ya? Yang A, orang yang memberikan arahan paling jelas dan memastikan semua aturan diikuti tanpa terkecuali. B, seseorang yang mampu membuat semua anggota timnya bekerja keras untuk mencapai target yang ditetapkannya. C, seseorang yang bisa menginspirasi dan memberdayakan setiap anggota untuk mengeluarkan potensi terbaiknya demi tujuan bersama. D, orang yang paling pintar dan populer sehingga semua anggota akan patuh pada perintahnya. Kalau yang paling tepat, definisi terbaik seorang pemimpin di organisasi seperti OSIS yang mana? Yang opsi C. Jadi ya seseorang yang bisa menginspirasi dan memberdayakan setiap anggota untuk mengeluarkan potensi terbaiknya demi tujuan bersama. Itulah ya jawaban yang paling tepat kaitan dengan definisi terbaik dari seorang pemimpin dalam organisasi. Oke, itu ya sampel soal ya dari materi tentang kepemimpinan. Berikutnya kita ke materi karakter dan etika kepribadian. Yang jelas ya, yang namanya karakter yaitu harus wajib sekali yang baik, karakter yang baik ya. Apalagi karakter, integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan empati itu adalah fondasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan calon-calon pengurus OSIS ya. Tanpa karakter yang kuat, kepemimpinan akan rapuh kayak gitu. Oke, kita langsung saja mulai bahas soalnya. Nomor 11. Saat rapat OSIS ada dua pendapat yang sangat berbeda dan sama-sama kuat antara dua divisi. Suasana menjadi tegang. Sebagai seorang pengurus OSIS, sikap yang paling bijaksana untuk diambil ya. Oke, sebagai pengurus OSIS nih ya yang paling tepat. A. Langsung melakukan voting untuk menentukan pendapat mana yang akan diterima tanpa diskusi lebih lanjut. B. Meminta semua yang berdebat untuk diam agar rapat bisa dilanjutkan dengan agenda lain. C. Menjadi penengah, mencari titik temu dari kedua pendapat dan mengajak keduanya untuk fokus pada tujuan bersama OSIS. D. Memihak pada pendapat yang dikemukakan oleh sahabat karib Anda untuk menunjukkan kesetiakawanan. Ini nggak boleh kayak gini ya, nggak boleh memihak ya. Yang jelas ya apa yang paling tepat. Yang C, kita harus menjadi penengah, mencari titik temu dari kedua pendapat dan mengajak keduanya untuk untuk fokus ya pada tujuan bersama OSIS. Gitu ya jawaban yang paling tepat ya. Berikutnya nomor 12, Anda menemukan dompet berisi uang dan kartu identitas di kantin sekolah. Di dalam dompet tersebut ada uang yang jumlahnya cukup banyak. Tindakan yang paling mencerminkan integritas Anda adalah A. Menyimpan dompet itu dan menunggu jika ada yang mencari. Jika tidak ada, maka dompet itu menjadi milik Anda. B. Menyerahkan dompet tersebut secara utuh kepada guru piket atau bagian tata usaha sekolah untuk diumumkan. C. Mengambil uangnya dan membuang dompetnya agar tidak ada yang tahu. D. Mengumumkan di media sosial sekolah bahwa Anda menemukan dompet tanpa menyebutkan jumlah uangnya. Yang paling tepat apa yang paling tepat? Yang jelas ya kita harus menyerahkan dompet tersebut ya secara utuh, jangan sampai dia diambil kepada guru piket atau bagian tata usaha sekolah untuk diumumkan ya. Jadi kita benar-benar kejujurannya di ini ya
dipertanggungjawabkan, dilatih ya dalam hal seperti ini. Oke, berikutnya nomor 13, divisi Anda diberi tugas untuk membuat dekorasi panggung untuk acara sekolah dengan anggaran yang sangat terbatas. Ide-ide dari dari anggota divisi Anda ternyata membutuhkan biaya lebih. Sebagai ketua divisi, langkah terbaik yang Anda lakukan adalah yang A, menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan dana tanpa memberitahu siapapun. B, mengajak anggota divisi untuk berdiskusi mencari alternatif bahan atau ide kreatif lain yang sesuai dengan anggaran yang ada. C, tetap menjalankan ide tersebut dan meminta dana tambahan kepada bendahara OSIS secara mendadak. D, membatalkan semua ide dan membuat dekorasi seadanya agar tidak melebihi anggaran. Yang jelas ya lagi-lagi masalah dana yang minim ya, seperti ini yang paling tepat apa? Jadi kita harus mengajak, yang B jawabannya ya, mengajak anggota divisi untuk berdiskusi mencari alternatif bahan atau ide kreatif lain yang sesuai dengan anggaran yang ada. Itulah jawaban yang paling tepat ya. Berikutnya nomor 14, seorang teman sekelas yang bukan anggota OSIS memberikan kritik yang sangat pedas dan terkesan menyudutkan tentang program kerja yang sedang Anda jalankan. Reaksi Anda yang paling menunjukkan etika yang baik adalah yang A, mengucapkan terima kasih atas masukannya lalu mencoba memahami sudut pandangnya dan menjadikannya bahan evaluasi. B, mengabaikannya dan menganggapnya hanya iri dengan posisi Anda di OSIS. C, marah dan membalas kritikannya dengan kata-kata yang tidak kalah pedas di depannya. D, mencatat namanya dan memastikan dia tidak akan pernah bisa bergabung dengan OSIS di masa depan. Jadi kalau kita bicara kritikan wajar ya, kritik yang sangat pedas, masukan yang sangat pedas. Tapi di sini kita harus memposisikan diri untuk menunjukkan ya etika yang baik. Kalau kita bicara menunjukkan etika yang baik, yang paling tepat yang opsi A, mengucapkan terima kasih ya atas masukannya lalu mencoba memahami sudut pandangnya dan menjadikannya bahan evaluasi ya, seperti itu. Oke, nomor 15 untuk sampel soal di materi ini ya. Anda melihat salah satu anggota OSIS dari divisi lain sering datang terlambat saat rapat dan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga menghambat kinerja tim. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A, membicarakannya di belakang bersama anggota OSIS lainnya dan mengeluh tentang kinerjanya. B, mendiamkannya saja karena itu bukan urusan divisi Anda dan Anda tidak mau ikut campur. C, mengajaknya bicara secara pribadi, menanyakan kendala yang dihadapinya, dan menawarkan bantuan jika memungkinkan. D, melaporkannya langsung kepada guru pembina OSIS agar ia mendapat teguran. Yang jelas kalau ada kasus seperti ini ya, konteks kasus seperti ini ya, yang paling tepat apa? Yang opsi C, kita mengajaknya bicara secara pribadi, menanyakan kendala yang dihadapinya dan menawarkan bantuan jika memungkinkan ya, seperti itu ya. Oke, itu 5 sampel soal ya, contoh kaitannya dengan materi karakter dan etika kepribadian. Lanjut ke materi yang terakhir di sesi ini yaitu materi wawasan Wiyata Mandala. Di wawasan Wiyata Mandala itu kan cara pandang ya bahwa sekolah adalah lingkungan khusus untuk pendidikan dan pembelajaran. Jadi, semua elemen di sekolah termasuk OSIS juga harus berperan aktif dalam menciptakan suasana yang aman, jelas, nyaman, tertib, dan kondusif untuk belajar. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya nomor 16. Seorang siswa ingin menyampaikan aspirasi tentang metode mengajar seorang guru yang dianggapnya kurang efektif. Menurut mekanisme wawasan Wiyata Mandala yang benar, apa langkah pertama yang seharusnya dilakukan siswa tersebut? Yang A, menyampaikannya melalui wali kelas atau pengurus OSIS sebagai perwakilan siswa untuk dibicarakan lebih lanjut. B, membicarakannya dengan teman-teman sekelas dan membuat petisi bersama. C, langsung mengadukan kepada kepala sekolah agar guru tersebut segera ditegur. D, menulis keluhan di media sosial agar mendapat perhatian banyak pihak. Yang namanya kayak gini ya, memberi masukan, apalagi konsepnya wawasan Wiyata Mandala. Jawaban yang tepat yang opsi A. Jadi kita harus menyampaikannya terlebih dahulu kepada siapa? Kepada wali kelas atau pengurus OSIS sebagai perwakilan siswa untuk dibicarakan lebih lanjut. Kayak gitu ya. Jadi nggak asal sembarang ya. Kita harus step by step seperti itu ya. Berikutnya nomor 17. Dalam konsep wawasan Wiyata Mandala, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Manakah contoh implementasi yang paling tepat dari pernyataan tersebut? A, siswa diwajibkan mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar seperti kerja bakti. B, sekolah mengundang tokoh masyarakat atau pengusaha lokal untuk menjadi guru tamu dan berbagi pengalaman yang relevan dengan pelajaran. C, sekolah rutin meminta sumbangan dari masyarakat sekitar untuk pembangunan fasilitas. D, masyarakat di sekitar diizinkan menggunakan fasilitas olahraga sekolah kapan saja mereka mau. Yang jelas yang paling tepat ya konteks wawasan Wiyata Mandala
dengan masyarakat yang apa? Yang opsi B, yaitu sekolah mengundang tokoh masyarakat atau pengusaha lokal untuk menjadi guru, tamu, dan berbagi pengalaman yang relevan dengan pelajaran. Itulah yang paling tepat ya, dengan masyarakat sekitar. Berikutnya nomor 18, penerapan 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan merupakan bagian penting dari wawasan Wiyata Mandala. Jika sebuah sekolah sudah sangat bersih dan rindang, tetapi sering terjadi perselisihan, antar siswa ya, berarti permusuhan antar siswa. Unsur 7K mana yang paling perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah tersebut secara mendasar? Kalau kita bicara perselisihan, kita bicara pertengkaran antar siswa, berarti yang paling harus kita kerjakan, yang harus paling kita garap adalah yang konteks dasarnya kekeluargaan. Berarti gitu yang harus kita atur dulu dengan kekeluargaan yang erat, nanti kan otomatis akan mengatasi masalah perselisihan antar siswa tersebut. Berikutnya nomor 19, seorang guru menemukan beberapa siswa sering berkumpul di luar gerbang sekolah setelah jam pelajaran usai dan menimbulkan keresahan warga sekitar. Sebagai bagian dari penerapan wawasan Wiyata Mandala, langkah mana yang paling mencerminkan tanggung jawab guru dalam situasi ini? A. Menghubungi orang tua siswa dan meminta mereka untuk menjemput anaknya tepat waktu. B. Melaporkan siswa-siswa tersebut kepada kepala sekolah dan menganggap tugasnya sudah selesai. C. Menegur siswa tersebut dan memberikan sanksi agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. D. Mendekati siswa, mencari tahu alasan mereka berkumpul, serta memberikan pembinaan tentang pentingnya menjaga nama baik sekolah di masyarakat. Kalau ada kasus seperti ini, jangan langsung dihukum, jangan langsung dilaporkan dan sebagainya. Kita harus apa jawabannya yang paling tepat? Yang D. Mendekati siswa, mencari tahu alasan mereka berkumpul, serta memberikan pembinaan tentang pentingnya menjaga nama baik sekolah di masyarakat. Begitu ya yang paling tepat. Oke, soal terakhir ya di sesi materi kali ini, yaitu di sebuah sekolah, OSIS berencana mengadakan acara basar untuk umum di lingkungan sekolah pada hari efektif belajar. Tujuannya adalah untuk menggalang dana bagi kegiatan siswa. Namun kepala sekolah tidak memberikan izin berdasarkan prinsip wawasan Wiyata Mandala. Analisis mengapa tindakan kepala sekolah tersebut tepat ya, yang A, karena sekolah tidak mau mengambil risiko keamanan dengan adanya orang luar yang masuk saat jam belajar. B, karena OSIS seharusnya fokus pada kegiatan akademis saja, bukan mencari dana. C, karena kepala sekolah memiliki wewenang mutlak untuk menolak atau menyetujui program OSIS tanpa perlu penjelasan. D, karena kegiatan basar bersifat komersial dan dapat mengganggu proses belajar mengajar yang menjadi fungsi utama sekolah. Kalau kita bicara kenapa kok prinsip atau jawaban kepala sekolah tidak memberikan izin itu tepat, ya jelas bener ya. Kenapa alasannya? Karena yang D jawabannya, karena kegiatan basar kan bersifat komersial dan dapat mengganggu proses belajar mengajar yang menjadi fungsi utama sekolah. Itulah kenapa kok alasannya tepat ya, seperti itu. Oke, selesai ya untuk latihan soalnya dari semua materi yang ada. Semoga kalian semua yang akan menjalankan, akan melakukan tes masuk menjadi calon pengurus OSIS diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan mendapatkan hasil yang terbaik bagi versi masing-masing. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa channel ini di-subscribe ya, di-like, dan bila perlu disebarkan agar nilai kemanfaatannya lebih untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di part-part berikutnya. Thank you. Terima kasih.